Oke, kita lanjut ke laras bahasa. Nah, laras bahasa sendiri adalah kesesuaian antar bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa sendiri biasanya terkait dengan selingkung bidang atau home style dan keilmuan. Nah, jadi eh, terkait dengan selingkung bidang ya. Jadi selingkung bidang itu dari masing-masing kelembagaan biasanya suka berbeda-beda. Dari masing-masing instansi biasanya juga suka berbeda-beda. Sehingga laras bahasa ilmiah dikenali berdasarkan sublarasnya. Perbedaan sublaras bahasa seperti dalam laras ilmiah dapat diamati pada satu, penggunaan kosakata dan pembentukan kata gitu ya. Jadi seperti tadi gitu ya. Kalau laras bahasanya A ya berarti kosakatanya akan berbeda dengan laras bahasa B gitu ya. Pembentukan kata yang tercipta juga pasti akan berbeda. Penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Penggunaan istilah. Nah, istilah juga bergantung dari masing-masing bidang ilmunya, gitu ya. Keempat, pembentukan paragraf. Yang kelima, penampilan hal teknis. Keenam, penampilan khas dalam wacananya. Contoh, laras bahasa ekonomi dia mempunyai sublaras bahasa manajemen, akuntansi gitu ya. Sublaras asuransi dia punya sublaras pajak dan lain-lain. Laras bahasa media dia punya sublaras majalah, bahasa, koran dan lain-lain. Macam-macam laras bahasa. Nah, laras bahasa biasanya banyak, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah laras bahasa yang sesuai dengan RPS yang kita punya gitu ya. Jadi ada laras iklan gitu. Laras iklan biasanya digunakan untuk pembuatan iklan-iklan ya. Cirinya biasanya tentu dapat menarik perhatian pembaca atau pembeli untuk dapat memakai barang atau jasa yang ditawarkan gitu ya. Sifatnya biasanya persuasif ya, terlihat dalam ciri-cirinya. Yang pertama adalah menarik, informatif, persuasif, bahasanya positif, mudah dipahami, dan kalimat-kalimat yang digunakan dalam iklannya juga adalah kalimat positif. Biasanya dalam contoh penulisan lowongan pekerjaan. Laras sastra. Nah, laras sastra ini adalah menggambarkan sesuatu yang telah dialami, diamati, didengar maupun hanya dalam imajinasi, gitu ya. Karena sastra sendiri dia punya yang ilmiah dan juga non ilmiah, ya. Cirinya adalah menghibur, mudah dipahami, memiliki makna tersendiri dan menarik. Nah, ini contohnya dalam lagu Himne Guru. Kemudian hafal ya, lagu Himne Guru itu seperti apa? Gitu ya. Nggak perlu kan saya nyanyi di sini, jadi diingat-ingat lagi. Ya, saya kasih contoh di situ. Atau misalnya bisa digunakan dalam pembuatan novel-novel yang berbau sastra, gitu ya. Bisa digunakan laras sastra ini. Yang selanjutnya laras bahasa khusus. Digunakan dalam pemakaian khusus. Laras bahasa ilmiah dipakai dalam penulisan laporan ilmiah. Pada karya tulis ilmiah terdapat tulisan yang mengandung kebenaran ilmiah atau objektif karena didukung oleh informasi atau fakta yang benar dan disajikan dengan penalaran serta analisis berdasarkan metode ilmiah. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya kalau sudah berbau ilmiah tentunya apa saja yang disajikan dan pemilihan laras bahasanya tentunya berdasarkan dari hasil-hasil penelitian, wawancara gitu ya, dari angket. Pokoknya berdasarkan fakta atau berita-berita yang aktual gitu ya. Contohnya, nah, ragam bahasanya adalah ragam bahasa yang cendekia. Cendekia ini maksudnya tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan, ide yang disampaikan gitu ya, atau apa yang disampaikan oleh penulisnya dapat diterima dan tepat sasaran. Lugas ya, menghindari kesalahpahaman, kesalahan penafsiran. Nah, lugas ini biasanya bahasanya tidak ambigu gitu ya, supaya bisa dipahami dengan baik, tidak multitafsir. Jelas. Nah, gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dengan bahasa yang jelas antara gagasan satu dengan gagasan lainnya. Sifatnya formal gitu ya, bersifat resmi.
Hingga dapat dilihat pada lapis-lapis kosakatanya, bentuk kata, dan kalimatnya. Objektif, gitu ya. Sifat objektif tidak cukup hanya dengan menempatkan gagasan sebagai pangkal tolaknya, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Konsisten, gitu ya. Jadi unsur bahasa, tanda baca, dan istilah digunakan sesuai kaidah untuk selanjutnya digunakan secara konsisten. Jadi konsisten, kalau misalnya kita sedang membuat satu bahasanya misalnya berdasarkan sudut pandang orang pertama, yaitu misalnya aku gitu ya. Nah, itu konsisten, jangan sampai nanti di tengah-tengah atau di lembar berikutnya misalnya jadinya sudut pandang orang kedua atau orang ketiga gitu ya. Jadi tidak seperti itu, konsisten gitu ya. Penggunaan istilahnya juga harus konsisten gitu ya. Jangan sampai misalnya di sini menggunakan satu istilah lalu di lembar berikutnya misalnya menggunakan eh, sinonimnya misalnya gitu. Nah, itu kan tidak konsisten walaupun misalnya sama-sama arti, kan sinonim adalah persamaan katanya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak konsisten misalnya berbeda, itu akan tidak masuk dalam laras bahasa yang baik. Bertolak dari gagasan gitu ya, berorientasi pada gagasan gitu ya. Kalimatnya pasif sehingga kalimat aktif dengan penulis perlu dihindari. Ringkas padat. Nah, di sini diucapkan dengan unsur-unsur bahasa yang tentunya berbatas tanpa ada pemborosan, ciri kepadatan, dan sudah terpenuhi gitu ya. Ini terkait ringkas dan padat biasanya terkait dengan keefektifan kalimat gitu ya. Jadi kita akan pelajari juga keefektifan pada diksi gitu ya, pada pertemuan di materi diksi. Contohnya penulisan karya ilmiah seperti makalah, skripsi, artikel, dan lain. Laras bahasa jurnalistik ini berita, editorial, iklan gitu ya. Bahasa yang digunakan dinamakan bahasa pers atau jurnalistik. Biasanya sifat khasnya singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, menarik, netral. Biasanya netralnya adalah demokratis. Namun jangan dilupakan bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku juga gitu ya, karena akan dipaparkan atau akan digelontorkan kepada masyarakat luas. Dia tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa. Begitu juga dia mesti memperhatikan ejaan yang benar, gitu ya. Cirinya berstandar pada bahasa baku, menggunakan diksi yang tepat. Sifat khasnya yang pertama adalah singkat, padat, jelas, menarik, lugas, dan seterusnya. Informatif juga gitu ya. Bahasa jurnalistik akrab dengan ragam kedaerahan atau dialek, memerlukan penggunaan diri secara modern, dan berada di antara ragam bahasa baku sampai antara bahasa lisan dan bahasa. Sifat yang wajib ada yaitu singkat, gitu ya, terlihat bisa dilihat contohnya dan pengertian singkat, sederhana, gitu ya, lugas, menarik, gramatikal, dan sampai di gramatik. Oke, teman-teman, sekian dari fungsi, ragam, dan laras berbahasa pada materi kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terpahami juga dengan jelas, bisa memperkaya pengetahuan teman-teman, dan tentunya bisa bermanfaat untuk bisa diaplikasikan di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.